Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi. Kali ini kita ketemu di mata kuliah hukum dagang dengan tema yaitu tentang kepailitan. Bicara tentang kepailitan, saya kira di beberapa pertemuan sebelumnya sudah disinggung ya, ada yang menyinggung ketika kita membahas tentang asuransi, juga ada yang menyinggung kepailitan, tentang membahas perbankan juga ada yang menyinggung tentang kepailitan. Dulu ketika ada membahas tentang hukum perusahaan juga ada yang membahas tentang kepailitan. Ya, jadi sudah disinggung beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, di sini pada kali ini kita akan mendiskusikan khusus tentang hukum kepailitan. Kepailitan berasal dari istilah atau terjemahan faillissement ya. Di bahasa Belanda faillissement, kemudian ada bahasa Inggris bankruptcy. Bankrupt ya kalau kita nyebutnya bangkrut gitu ya. Intinya pailit itu adalah berhenti membayar ya, membayar utang-utangnya, berhenti melakukan kewajiban-kewajiban ya, dalam rangka pembayaran suatu kewajiban dalam bentuk angsuran ya, kredit gitu. Intinya ada kewajiban-kewajiban sebelumnya biasa dalam bentuk kredit, tapi ada ketidakmampuan dalam melakukan pembayaran sehingga dia pailit gitu. Nah, pailit itu ada prosedurnya ya, ada caranya, ada tata caranya. Pailit itu ada dasar hukumnya ya, undang-undang kepailitan ya. Dan nanti juga ada akibat hukum. Akibat hukum bagaimana kepailitan itu ketika sudah diputuskan oleh pengadilan. Dulu pun ketika kita membahas tentang hukum perdata juga disinggung sedikit tentang pailit ya. Waktu berbicara yang berkaitan dengan kecakapan subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum itu. Jadi kan ada yang cakap tapi dia tidak dianggap cakap, salah satunya karena pailit gitu. Pengertian pailit itu apa? Pailitan adalah sita umum ya atas semua kekayaan debitur, pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ini maksudnya undang-undang kepailitan. Sita umum yang bersifat konservator dan pihak yang dinyatakan pailit kehilangan penguasaan terhadap harta benda yang ia miliki. Jadi pailit itu adalah satu keadaan ya di mana debitur itu dia punya aset, dia punya kekayaan, dia punya harta ya. Nah, di sini harta termohon pailit itu biasanya dalam wujud benda tidak bergerak. Ya, benda tidak bergerak. Karena kalau benda bergerak itu masih ada, biasanya dia akan bisa mudah dalam mengalihkan. Misalnya gini, dia bayar utang, masih punya uang. Nah, uang itu sebetulnya benda bergerak. Nah, ketika ada orang melakukan kewajiban dengan menggunakan uang, itu akan lebih mudah peralihannya atau penyerahannya. Demikian pula kalau dia masih punya benda ya, bergerak yang lainnya. Tapi ketika benda bergerak sudah tidak ada, ya, maka
selanjutnya untuk bisa dipaksa ya debitur itu supaya dapat melakukan kewajiban, maka bisa dijatuhi atau dimohonkan pilot. Secara umum pilot berbeda dengan gugatan biasa ya. Gugatan biasa itu hanya bisa dilakukan oleh satu orang penggugat saja. Tapi kalau pilot tidak bisa satu orang. Karena pilot itu menurut undang-undang harus hanya bisa diajukan oleh minimal dua orang kreditur. Ya, tidak bisa hanya satu. Ya, ini secara umum, artinya secara umum jika yang pilot itu adalah orang ya atau badan hukum ya yang tidak atau yang bukan ada kekhususan atau kekhasan yang diatur secara lain dalam undang-undang ya. Artinya secara umum misalkan perusahaan ya orang itu kalau dijatuhi pilot maka harus bisa dimohonkan minimal oleh dua orang kreditur. Ini ada dasar hukum peralihannya ya, yang digunakan ada beberapa kali pergantian ya. Yang pertama itu dulu ada undang-undang tentang kepailitan itu, Faillissement Verordening Staatsblad 1905, kemudian diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 ya, tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan yang di atasnya, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang terakhir. Sudah cukup lama ini belum ada perubahan lagi terkait dengan undang-undang kepailitan. Kemudian pihak yang dapat mengajukan pilot. Nah, ini berdasarkan undang-undang kepailitan ya. Satu, debitur yang mempunyai dua orang atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, itu dapat dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan untuk kepentingan umum. Ini secara umum ya. Jadi dia harus punya dua atau lebih kreditor. Kemudian yang kedua, kejaksaan ya, untuk kepentingan umum. Kemudian Bank Indonesia jika debitur adalah bank, Bapepam jika debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Kemudian Menteri Keuangan jika debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Ya. Ini syarat-syarat pengajuan pilot ya menurut undang-undang kepailitan. Ya namanya pilot memang dasarnya ke undang-undang kepailitan. Ya kalau misalkan ada perubahan-perubahan yang dari kewenangan ya seharusnya undang-undang kepailitan ini diubah. Karena kalau misalkan ada undang-undang lain yang mengatur artinya bertentangan, ya sama-sama undang-undang kok bertentangan gitu. Mana yang lebih didahulukan gitu. Karena bagaimanapun rujukan dari kepailitan adalah undang-undang kepailitan ini. Ya. Pengajuan pilot, putusan atas permohonan pernyataan pilot dan hal-hal yang berkaitan diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Ya. Di pengadilan niaga itu ya itu berkedudukan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi di PN Jakarta Pusat ada pengadilan niaganya, gitu ya. Di Pengadilan Negeri
Surabaya itu ada pengadilan niaganya. Kalau di sekitar area Jawa Tengah DIY, itu di pengadilan niaganya kedudukannya di kantor Pengadilan Negeri Semarang. Ya. Kemudian ada di Ujung Pandang, ya kalau sekarang orang nyebut Makassar ya, lebih familiar Makassar. Kemudian Medan. Jadi ada 5 pengadilan niaga yang ada di Indonesia. Cara pengajuan dan jangka waktunya. 1. Permohonan pernyataan pilot diajukan kepada ketua pengadilan. Yang kedua, panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pilot pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan. Dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Ketiga, panitera menyampaikan permohonan pernyataan pilot kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. 4. Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pilot didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. 5. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pilot diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. 6. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Jadi pengajuan sidang pilot ini cukup cepat ya, tidak sampai 1 bulan sudah harus diputuskan. Kemudian pemeriksaan perkara. Yang pertama, pemanggilan dilakukan oleh jurusita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Yang kedua, permohonan pernyataan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pilot. Ketiga, putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pilot harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pilot didaftarkan. Yang keempat, putusan atas permohonan pernyataan pilot harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Yang kelima, karena putusan pengadilan wajib disampaikan oleh jurusita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pilot, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pilot diucapkan. Kalau sidangnya memang ada telat sedikit ya. Sidangnya itu 60 hari ya, 60 hari itu sudah harus diputuskan. Kalau tadi yang 25 hari itu atau 20 hari itu adalah sejak didaftarkan, itu sidang atas pemeriksaannya itu harus diselenggarakan paling lambat 20 hari, maksudnya begitu. Kemudian yang berikutnya, tindakan sementara. Kreditur dapat melakukan permohonan kepada pengadilan untuk 1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur. Nah, sita jaminan. Jadi kalau ini biasanya benda tidak bergerak, maka CB, orang nyebutnya CB atau konservatoire beslah. Yang kedua, menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur.
kemudian pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam kepalitan merupakan wewenang dari kurator. Jadi kalau misalkan sudah masuk kepada pengadilan niaga itu, maka segala asetnya itu dalam pengawasan, ya, pengawasan dari pengadilan. Itu tindakan sementara. Jadi untuk sementara tidak bisa dilakukan pengalihan atau peralihan. Nah, dalam pengadilan niaga ini upaya hukumnya itu kalau ada yang tidak puas terhadap putusan di pengadilan niaga, upaya hukumnya langsung kasasi, ya, nggak ada banding. Jadi tidak ada pengadilan banding niaga, tidak ada, tapi langsung kasasi ke Mahkamah Agung upaya hukumnya. Kasasi diajukan paling lambat ini 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Ya. Jadi mengajukannya tetap di pengadilan niaga yang berkedudukan di pengadilan negeri setempat. Yang ketiga, permohonan kasasi juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Itu seandainya ada. Ya, misalkan banyak krediturnya, ya, sehingga ada kreditur lain yang tidak puas. Yang keempat, panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan. Yang kelima, pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi. Yang keenam, panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Jadi kasasi itu harus ada memori kasasinya, di satu kesatuan gitu. Yang ketujuh, termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lambat 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi. Dan panitera pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 hari setelah kontra memori kasasi diterima. Yang kedelapan, panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Yang kesembilan, Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Yang ke-10, sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Yang ke-11, putusan atas permohonan kasasi diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. 12. Putusan atas permohonan kasasi harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 13. Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pada pengadilan niaga paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Jurusita pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator,
dan hakim pengawas paling lambat 2 hari setelah putusan kasasi diterima. Kemudian upaya hukum yang lainnya adalah peninjauan kembali terhadap putusan pilot itu, ya, atas permohonan pernyataan pilot yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap, maka dapat juga diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Ya. Ketentuan bagi sebagian nama berlaku, jadi tadi yang ada dalam hukum acara itu juga berlaku bagi peninjauan kembali. Ya. Akibat hukumnya, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Yang kedua, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Yang keempat, tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan atau terhadap kurator. Nah, jadi setelah ada putusan itu, termohon pailit dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga pengalihan harta termohon pailit sampai dengan pembayaran kepada para kreditor itu semua dilakukan oleh kurator. Nah, ada benda yang dikecualikan dalam kepailitan ini. Yang pertama adalah benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya. Perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu. Ini nggak boleh disita kalau ini ya. Jadi ada pengecualiannya. Yang kedua, benda yang dikecualikan yaitu segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa. Itu sebagai upah, pensiun, uang tunggu, tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. Atau yang ketiga, uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Jadi memang secara umum benda-benda atau barang-barang yang punya nilai lebih karena yang namanya pailit itu biasanya pengajuannya itu nilainya cukup besar, puluhan miliar atau ratusan miliar, bahkan mungkin triliun, sehingga lebih banyak sita jaminan itu dengan benda yang tidak bergerak. Kemudian pengurusan harta pailit pihak-pihak yang terkait dengan harta pailit adalah satu, hakim pengawas. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi setelah sidang pengadilan niaga itu, maka majelis itu menunjuk hakim pengawas. Nah, hakim pengawas inilah yang mengawasi proses selama harta termohon pailit itu diurus ataupun disita oleh pengadilan dengan sita jaminan. Nah, kemudian untuk mengalihkan, untuk melelang, menjual itu menunjuk yang namanya kurator. Jadi kurator itu adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus
dan membereskan harta debitur pilot di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Kalau kurator yang perorangan itu ya itu di Indonesia ini baru ada sekitar 500 orang kurator ya. Kurang lebih ya 500 orang kurator. Ada asosiasinya. Untuk bisa jadi kurator itu syaratnya itu dia harus S1 ya, sarjana. Tapi hanya khusus untuk sarjana hukum dan sarjana ekonomi tapi akuntan. Ya. Untuk jadi kurator harus menempuh pendidikan dulu. Pendidikannya sekitar 2-3 bulan. Ya. Biayanya sekitar 30 juta. Dulu pernah saya di-share pengumuman oleh teman itu. Silahkan kalau mau daftar kurator, ikut pendidikan kurator, itu biayanya 30 juta. Nanti setelah ikut pendidikan, nanti ada ujian. Ujiannya itu bisa lulus, bisa nggak lulus. Ya. Kalau lulus, nanti mendapatkan izin atau lisensi sebagai kurator. Ya, jadi kurator itu biasanya ya dalam prakteknya bisa advokat, ya, atau bisa akuntan. Ya. Itu yang dipersyaratkan. Ya. Nah, kurator itu nanti dia mendaftarkan atau terdaftar ya di pengadilan niaga itu di Jakarta, Semarang, Medan, ya, Makassar itu nanti bisa ditunjuk ya oleh pengadilan ya. Kurator siapa ini yang ditunjuk dalam mengalukan pemberesan harta termohon pilot. Nah, nanti fee yang diambil yang diberikan kepada kurator itu nanti diambilkan dari hasil penjualan dari harta termohon pilot. Ya. Biasanya dalam bentuk persentase gitu ya. Ya, bayangkan aja seandainya harta termohon pilot kan nggak mungkin termohon pilot itu hartanya hanya 1 miliar, nggak mungkin. Biasanya lebih ya, taruhlah 100 miliar gitu. 100 miliar, kemudian fee-nya katakanlah ya fee-nya 5% gitu. Berarti 5% dari 100 miliar itu berapa? Ya 5 miliar. Itu fee-nya kurator. Nah, nanti akan diambilkan dari ini. Dari hasil penjualan harta termohon pilot. Ya. Beberapa kasus marak ya dalam kepalitan itu ya. Mungkin Anda pernah mendengar atau pernah membaca kasus pilotnya Batavia Air ya. Jadi Batavia Air itu kan sekarang sudah tidak ada ya karena sudah dipilotkan. Batavia Air itu dulu ya, kenapa dia dipilotkan? Awalnya kan dia itu mau ikut lelang tender lelang di Kementerian Agama kaitannya dengan angkutan jamaah haji ya, waktu itu. Udah dia ikut lelang ya. Padahal sebelum lelang untuk membuktikan kalau dia tuh punya pesawat, Batavia Air itu sewa pesawat dengan perusahaan pembiayaan atau leasing. Perusahaan leasing itu perusahaan di Singapura. Nah, tapi dalam lelang itu dia kalah. Batavia Air itu kalah. Sudah kadung sewa pesawat, tapi dia kalah lelang. Padahal Batavia Air itu harus terus melakukan kewajiban untuk membayar leasing pesawatnya itu setiap bulan. Ya. Kalau tidak salah waktu itu utangnya sampai sekitar $3 juta kalau nggak salah itu. Cukup banyak waktu itu. Atau lebih mungkin ya, sekitar $15 juta. Nah, itu tidak mungkin dia bisa membayar itu. Nah, kemudian dia dipilotkan
oleh perusahaan leasing itu. Nah, karena dia punya beberapa kreditur, maka Batavia diajukan pilot oleh beberapa kreditur yang lainnya. Nah, kemudian diajukan sebetulnya 1 hari sebelum putusan atau pada hari putusan itu sebelum diucapkan, kreditur sempat akan mencabut permohonan pilotnya. Tapi kemudian oleh Batavia tidak diperkenankan ya. Intinya udahlah dipilotkan aja lah. Wong saya juga tidak bisa bayar gitu. Mendingan langsung dipilotkan supaya nanti aset-asetnya dijual. Kemudian dia dipilotkan Batavia itu. Ya, kemudian aset yang dimiliki, pesawat dan lain-lain, ya, kemudian diurus oleh kurator. Begitu banyaknya aset yang dimiliki oleh Batavia Air sampai pengadilan niaga itu menunjuk 4 orang kurator. Nah, saking banyaknya tuh 4 orang kurator untuk membereskan harta Batavia Air sebagai termohon pilot. Nah, kemudian asetnya dilelang ya, dijual. Hasil penjualannya untuk membayarkan kewajibannya gitu. Jadi dulu ada selain itu ada kreditur yang lainnya, misalkan kreditur yang lainnya itu adalah perusahaan agen tiket ya yang sudah kadung memberikan deposit. Depositnya banyak juga itu ya, bervariasi miliaran itu. Ada yang sampai 5 miliar ya, 10 miliar itu yang sudah disetorkan kepada Batavia Air. Tapi tidak kunjung mendapatkan pengembalian. Oleh karena itu juga termasuk dari yang akan diberikan penggantian ya. Jadi perusahaan agen tiket yang sudah deposit ke Batavia Air itu juga akan dikembalikan. Yang lain lagi adalah kreditur yang lain lagi calon penumpang yang sudah terlanjur beli tiket tapi dia belum jadi terbang. Nah, itu kan juga mendapatkan pengembalian. Gitu. Nah, waktu itu memang tidak semua kreditur mendapatkan haknya, terutama penumpang. Ya. Beberapa maskapai kemudian ada yang menawarkan untuk membantu. Jadi misalkan dia sudah kadung beli tiketnya Batavia Air, dia akan diterbangkan ya dengan pesawat yang lainnya tadi itu. Tapi bukan oleh Batavia Air. Jadi ada maskapai yang akan membantu gitu. Jadi emang kalau termohon pilot itu hartanya kurang ya kadang-kadang ada hak yang tidak didapatkan oleh kreditur, terutama yang kecil-kecil gitu. Seperti dulu kan ada yang di Savir Square itu ya. Sekarang sebelum jadi Lipo Mall itu juga begitu. Di Savir Square itu juga ada kepalitan juga. Jadi ceritanya gini, ada mall Savir Square itu yang dijual yang untuk stand-stand itu ya kepada para tenan itu, calon tenan itu bervariasi. Satu stand itu sekitar 100 juta rupiah lah gitu, kurang lebih ya, sampai 150 juta rupiah. Waktu itu juga pada beli itu, pada pesan di kasusnya Savir Square itu, dan sudah bayar, ada yang sudah bayar lunas, ada yang belum lunas. Nah, pengelola itu menjanjikan nanti akan masing-masing mendapatkan semacam bukti kepemilikan lah gitu. Kan masih dalam sertifikat induk, belum dipecah-pecah. Nah, kebetulan sertifikat induknya itu dijaminkan ke bank. Nah, Savir Square itu tidak mampu untuk membayar angsuran. Kemudian dipilotkan ya oleh para kreditur. Nah, kepada bank ya yang mengajukan pilot, dia memberikan mengembalikan kewajibannya. Tapi kepada para calon tenan itu yang sudah kadung membeli calon-calon yang ada stand di situ itu yang juga sudah bayar itu yang juga harus mendapatkan pengembalian.
Nah, bermacam-macam yang sudah dilakukan oleh para calon tenan itu ya. Ada sudah bayar lunas, ada yang masih mengangsur. Nah, waktu itu Savage Square mengatakan yang sudah bisa dibayar lunas dikembalikan adalah yang sudah bayar lunas itu. Itu pun yang dikembalikan hanya nggak penuh itu. Hanya sekitar 48% saja dari uang yang sudah disetorkan. Gitu. Ya di sini kemudian ada sikap yang tidak sama ya. Ada yang mau menerima, ada yang tidak mau menerima. Gitu. Yang menerima waktu itu beliau disuruh ke Jakarta. Jakarta nanti akan diberikan cek ya. Hari Rabu saya lupa tanggal berapa itu. Hari Rabu kemudian di sana diberikan cek. Yang tidak mau menerima sampai sekarang juga tidak ada kejelasannya. Gitu. Ya makanya kan kalau yang nggak mau menerima itu, uang dulu kan saya beli tahun 2000 katakanlah 11 ya. Perkara itu muncul tahun 2013 kurang lebih ya. Harusnya nilai itu sudah naik ya, tidak seperti halnya nilai pada tahun 2011. Itu menurut pendapat yang tidak mau menerima pengembalian, masa pengembalian juga nggak penuh itu. Yang mau menerima ya sudah, daripada nggak dapat apa-apa maka dia menerima saja ya sudah, dia menerima. Tapi yang nggak mau menerima dia sampai sekarang juga nggak ada kejelasan. Nah, dulu pernah ada orang Jepara itu yang datang ke saya waktu itu konsultasi, saya sebagaimana gitu. Ya kalau Bapak dulu tidak menerima ganti rugi hanya separuh itu ya kalau mau mengajukan ya saya harus buat gugatan dong gitu. Harus buat gugatan, tapi pastikan di mana kedudukan dari termohon pilot itu. Nah sekarang waktu itu ketika dia ke Jogja mau mengajukan itu, di situ sudah nggak ada lagi Savage Square, sudah dijual, sudah dialihkan ke Lipo. Secara legal standing ya, jadi termohonnya itu nggak jelas di mana alamatnya, kedudukannya. Jadi sampai sekarang tidak ada penyelesaian gitu. Ya memang beberapa kasus ya kepalitan itu ada yang kreditur itu mendapatkan haknya sepenuhnya, ada yang tidak gitu. Yang tidak itu ya karena harta termohon pilet itu habis ya, tidak bisa untuk membayarkannya. Sudah kalau begitu mau gimana lagi, kan sudah tidak. Tapi yang pasti yang diutamakan itu biasanya adalah kreditur-kreditur yang besar-besar itu ya. Yang besar-besar itu yang diutamakan. Biasanya gitu. Tapi kalau misalkan itu tidak berlaku bagi ini ya. Bagi aset yang sudah dijaminkan dengan hak tanggungan. Misalkan ada bank yang dia itu sudah memberikan suatu jaminan itu kepada dengan hak tanggungan. Nah itu kalau itu dikecualikan. Ya. Yang tidak dikecualikan itu kalau misalkan dia belum mempunyai aset yang dijaminkan, nah baru kemudian dia mengajukan. Jadi ada namanya kreditur separatis. Ya. Jadi separatis itu adalah kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan. Misalkan di sini ada bank ya. Bank yang dia sudah ada tanggungan, nah itu tidak cabut. Tetap kreditur separatis dia yang utama. Ya. Kemudian ada kreditur preferen. Ya, preferen itu kreditur yang dia punya hak istimewa, didahulukan. Karena preferen dia misalnya dia yang kreditur besar tapi dia tidak memegang hak jaminan, kemudian dia mengajukan pilot ya. Lalu ada kreditur konkuren ya. Ini yang kemudian kreditur konkuren itu kreditur yang paling akhir itu ya. Tadi di Batavia itu kreditur konkuren itu kreditur yang tadi yang dia sudah beli tiket tapi
belum jadi terbang. Nah, itu. Jadi ada apa? Bermacam-macam kreditur ya. Ada separatis, itu yang pegang hak jaminan. Misalkan ada bank yang sudah memegang hak jaminan berupa hak tanggungan, itu separatis. Itu dikecualikan, nggak bisa diutak-atik tuh kalau sudah apa dijaminkan seperti itu. Dan ada kreditur preferen yang didahulukan karena sifat piutangnya, dia punya hak istimewa, dia mengajukan kepalitan. Kemudian ada kreditur konkuren, ya, itu yang apa, yang dia yang terakhir ya, yang terakhir. Ya mungkin begitu yang bisa kita bahas ya terkait dengan kepilitan. Intinya dalam kepilitan memang harus diupayakan, ya, diupayakan dengan mengajukan permohonan pilot ya, kepada pengadilan niaga. Ya mungkin begitu yang bisa yang kita sampaikan. Dan kita akhiri dengan bersama-sama baca bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.